Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hingga sampai saat hari ini, sampai detik ini, kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita boleh ada, kita masih sehat, kuat, kita masih bisa beribadah, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Karena itu saudaraku, siapkan setiap hati kita untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur bagimu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Semua jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Amin Tuhan Yesus. Semuanya Katakan dengan iman kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku rasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih Tuhan Yesus. Yesus, Pujian yang kami naikkan ini Tuhan kasih. merupakan pengakuan setiap kami anak-anak-Mu. Kalau kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada maksud rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Yang saat ini beribadah bersama dengan kami. Tuhan mengurapi setiap kami. Kami mau memberikan persembahan, pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami percaya hanya Roh Allah yang ada di tempat ini yang mengambil alih ibadah kami saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan setiap hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang benar. Bukan Allah yang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau
Yesus dahsyat. Haleluya. Tidak terlukis kasih Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia Allah yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Haleluya. Kita katakan tak terlukis kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang Kau berikan, Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya dengan kasih-Mu. dengan kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya dengan kasih-Mu setia menjagaku. yang ku nyatakan. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita saudaraku. Aku Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Maha kuasa, Maha. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata
anugerah dahsyat. Saudaraku, saya percaya mungkin sepanjang minggu ini kita penat dengan aktivitas kita yang seperti itu lagi, ada kebosanan, ada rasa jenuh. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saat sore hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban kita. Saudaraku, biarlah ketika kita tiba di tempat ini, pulangnya jangan sama lagi. Ya, kita harus mengalami kelepasan, kebebasan di dalam Tuhan. Amin. Masih siap bersuka cita? Kalau yang sudah gak kuat, boleh duduk saudaraku. Tapi saya percaya laskar-laskar Kristus, tentara-tentara Allah tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, karena kita diberi kuasa daripada Tuhan, makanya kita boleh semangat. Ya, kita boleh tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Allah kita, oleh Bapa kita untuk menaklukkan setiap permasalahan, setiap sakit penyakit kita, setiap kelemahan kita. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Untuk benih yang akan ditaburkan oleh hambanya, supaya benih itu tidak dicuri iblis. Tetapi benih itu boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah baik di hadapan Tuhan. Yesus,
Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau Allah yang setia menolong setiap hidup kami. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, tapi kasih-Mu tetap dalam hidup kami. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Makasih Tuhan. tetap abadi. Kasih-Mu abadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib. Engkau tidak berubah Tuhan. Selamanya Haleluya Yesus. ku tetap percaya. Yakin Tuhanku. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Engkau Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Akan selalu berganti. Amin Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi hidup kami, tak akan berubah sampai selamanya. Amin Tuhan. Tetap percaya. Yakin Tuhanku, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Oh Yesus, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhanku selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan dengan sungguh lagi. Tuhan selalu menolong hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Kami rasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhanku Yesus. Tuhan selalu menolongku,
Yesus, haleluya. Glory lagi, haleluya namamu Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Petrus berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami yang mampu memelihara kehidupan ini. Dan Engkau sendiri yang mengenyangkan kehidupan kami Tuhan. Tidak hanya apa yang kami perlukan di dalam setiap hari, namun Engkau mengenyangkan rohani kami. Sehingga hari lepas hari yang kami lalui, kami yakin dan percaya penuh kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Di sana ada pertolongan, di sana ada pemeliharaan. Karena yang kami sembah adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang siap mencurahkan berkat-Nya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami untuk kami lalui kehidupan ini. Dalam setiap musim hidup kami, baik dalam keadaan baik ataupun keadaan tidak baik, kami merasakan cinta-Mu Tuhan, untuk selalu memelihara, memperhatikan kehidupan kami, dan Engkau ada di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang melawat umat-Mu baik di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu yang nyata untuk memberkati kami semua pada kesempatan ibadah ini Tuhan. Hanya kami haturkan syukur, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allahku. Puaskan hati kami, puaskan jiwa kami, sehingga kami ingin dekat selalu di dalam hadirat-Mu. Inilah yang menguatkan kami, yang membawa kami di dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Masalah persoalan selalu ada, hambatan-hambatan kegagalan selalu ada. Namun tatkala kasih-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami, semuanya akan kami dapat lalui Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus memberkati hamba-hamba-Mu pada kesempatan sore hari ini. Pakai terus hamba-Mu yang bawa pujian, yang mengiringi musik, yang tamburin, LCD penerima jemaat. Kami yakin dan percaya hamba-hamba-Mu ini hanya mengasihi, membalas kasih Tuhan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupannya. Sehingga kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa kami rasakan pada kesempatan hari ini. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami dan tuntun kerohanian kami Tuhan untuk selalu mendekat kepada Allah. Karena di sana ada sesuatu hal yang kami dapatkan, yaitu damai sejahtera-Mu, ketenteraman yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, bahkan kebahagiaan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman itulah yang akan memenuhi hati kami, yang akan membawa dampak bagi kehidupan kami, untuk kami simpan di dalam hati kami Tuhan, menjadi rema yang indah untuk kami melakukan sehari-hari, sehingga hari-hari yang kami lalui untuk terus berpadanan dengan firman Tuhan. Firman itulah yang akan menguduskan setiap kami, firman itu yang akan mengajar setiap kami, dan firman itulah yang akan membersihkan dosa-dosa kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai dan lawati hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu penuh kasih dan kuasa daripada Allah untuk memberkati umat-Mu di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya apa yang telah kami haturkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mula pertama, saya sampaikan, silakan duduk. Saya sampaikan salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, baik kepada jemaat yang hadir di tempat ini ataupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Nah, puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman, sore hari ini akan ada penyerahan anak yang mana dari sepasang suami istri, yaitu yang ayah bernama Bapak Agus Susanto, nama Ibu Siana Wati, yang akan menyerahkan anaknya yaitu Otniel Sien Susanto. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Sansan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti Bapak Ibu, saya kalau tidak lihat, gak hafal tahunnya Bapak Sansan suami istri ya. Sore hari ini menyerahkan anaknya sebagai orang percaya bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan. Dan saudaraku, makna penyerahan anak sebagai bukti Bapak Ibu Sansan ini percaya kepada Tuhan, mengakui di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan, kelemahan sebagai manusia perlu menyerahkan campur tangan Allah, memberi hati yang bijaksana, memberi hikmat di mana untuk bisa merawat, mendidik anaknya di kemudian hari menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya, mengasihi kepada orang di sekitarnya. Tentunya itu harapan dari Bapak Ibu Sansan. Amin. Nah, sore hari ini apa yang dilakukan itu seperti apa yang dikatakan, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing dengan apa yang dialami oleh Hana ketika Tuhan mendengar doanya. Hana dikaruniakan seorang putra. Nah, saya bacakan, ini pun dilakukan oleh Hana, yang mana di dalam 1 Samuel pasal pertama ayat ke-28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, arti dari penyerahan itu seperti apa yang telah tertulis di dalam Samuel pasal pertama ayat ke-28. Di dalam menyerahkan, Hana menyerahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terserah kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Demikian juga
bagi Bapak Ibu Agus Susanto yang menyerahkan anaknya, tentunya apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan kehendaki untuk anak Sin, pasti Bapak Ibu Susanto setuju. Ya, serahkan, hanya di dalam kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Ya, masih ada contoh yang lain, Yesus pun diserahkan oleh Maria dan Yusuf di bait Allah. Tetapi satu langkah yang baik yang diambil oleh Bapak Ibu Agus Susanto sebagai tanda bukti beriman, hanya Yesuslah yang akan menolong anak Sian maupun kepada Bapak Ibu Agus Susanto. Puji Tuhan, sore hari ini saya undang kepada Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ku serahkan. Ku serahkan anak Sian, anak Sian pada sekali lagi katakan, ku serahkan. Ku serahkan. Berserahlah pada Tuhan. Ku serahkan anak Sin pada Allah. Haleluya, haleluya. Ku Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami berdoa untuk penyerahan anak, yaitu anak Sin yang telah diberikan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya ketika anak ini kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu, Engkau punya rencana yang indah. Engkau memberikan kepada anak ini, baik untuk pertumbuhannya selalu sehat, masa depan diberi harapan, dan diberi hikmat, akal, budi, kepandaian. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah turun kepada anak Sin. Engkau diberkati seumur hidupmu. Engkau diberi kesehatan. Engkau diberi hikmat, akal, budi, kepandaian. Engkau menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya, mengasihi orang di sekitarnya. Demikian juga kepada Bapak Ibu Agus Susanto yang sore hari ini dengan imannya menyerahkan kepada Engkau. Maka Engkau sumber pengharapan kami. Berikan kepada suami istri hati yang bijaksana, bisa menuntun langkah kehidupan anak ini menjadi anak yang mengasihi Engkau, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan Tuhan, Engkau memberkati suami istri ini Tuhan, untuk tetap setia memberi teladan kepada anaknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga Bapak Ibu Agus Susanto ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan keluarga ini. Haleluya. Amin. Selamat bahagia ya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita masih menikmati ya suasana baik Natal ataupun tahun baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022, tentu setiap orang mempunyai pikiran, keinginan, berharap supaya di tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ini, tentunya apa yang menjadi harapan kita, baik dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam kebahagiaan kita, akan lebih daripada tahun yang telah kita lewati, yaitu tahun 2021. Nah, demikian juga di dalam setiap kehidupan orang percaya, tentu kita pun harus memiliki kerinduan, keinginan, yaitu supaya apa saudaraku? Bukan hanya dipikirkan hidup jasmani, tetapi hidup kerohanian kita pun kita memiliki kerinduan. Supaya kehidupan rohani kita ke depan, di tahun 2022 ini akan tumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, biarlah sore hari ini kita mau belajar. Kalau kita memasuki tahun yang baru dengan harapan yang lebih dari tahun yang telah kita lewati. Nah, sore hari ini kita mau belajar, yaitu tentang hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, ya. Hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita memiliki pengharapan supaya di dalam tahun baru hidup kita lebih lagi, yaitu bagaimana hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita ajak di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya minta Saudari Frida untuk membacakannya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, di mana Tuhan telah membarui di dalam keadaan manusia lama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kehidupan kita yang lama sebelum percaya kepada Yesus Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan perbuatan yang tercela, ya. Karena kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan seturut kemauan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diubahkan. Saya dan Bapak Ibu semua sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan kita yang lama, manusia kita yang lama, perbuatan dosa yang Tuhan tidak berkenan, itu sudah kita tinggalkan. Kita tidak melakukannya lagi. Jadi sesungguhnya
yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kejelasannya supaya kita mengerti bahwa kehidupan yang lama kita tinggalkan, kita masuk di dalam kehidupan yang baru, kita diubahkan. Untuk penjelasannya saya ajak kepada Bapak Ibu melihat di dalam Roma pasal 6. Dalam Frida pasal 6 ayat 4 sampai 6. Roma pasal 6 ayat 4 sampai 6, firman Tuhan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi ciptaan yang baru, atau manusia yang baru, atau kelahiran yang baru, itu bukan usaha kita. Kita tidak bisa mengubah cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tetapi hanya oleh pengorbanan Yesus yang dikatakan dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, yaitu ketika kita dibaptis percaya kepada Tuhan, itu dalam arti kata kita menguburkan dosa kita ketika kita dibaptis, yaitu mati dalam perbuatan dosa. Kita tidak melakukannya lagi. Tadi ayatnya sudah dibaca, supaya sama Kristus, seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan yang baru itu lewat pengorbanan Yesus. Kita tentunya sudah mengerti arti pengorbanan Yesus. Arti keselamatan yang kita peroleh bukan dari usaha kita, tetapi oleh kasih karunia anugerah yang dari Tuhan. Jadi saudaraku, seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Oleh kematian dan kematiannya kita mematikan sifat daging kita, perbuatan dosa kita. Dan oleh kebangkitannya dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga akan hidup dalam hidup yang baru oleh pengorbanan Kristus. Oleh kuasa kebangkitannya kita dimampukan untuk hidup di dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, dimatikan, ya. Bukan kita yang disalib, bukan perbuatan daging kita, itulah yang disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dosa tidak berkuasa atas hidup kita, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti menjadi ciptaan baru saudaraku, bukan usaha kita. Lewat pengorbanan Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, sehingga memampukan kita diubahkan. Jadi hidup di dalam Kristus Yesus adalah kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan yang telah diperbarui, maksud saya,
sebagai anak Tuhan yang telah percaya bahwa di dalam Tuhan, hanya di dalam Dia kita dimampukan, diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku, apakah hanya cukup sekali di mana kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, kita lahir baru, titik gitu, kita status selamat? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu ayat, yaitu yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Terima kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di suratan Kolose dituliskan, dan telah mengenakan manusia baru, kita yang telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru, kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, maka dikatakan terus menerus diperbaharui. Jadi bukan hanya waktu itu, tetapi ada kelanjutannya. Untuk menjadi ciptaan yang baru tidak mudah, saudaraku. Tidak dengan seperti orang membalikan telapak tangan. Tidak hanya tiba-tiba sekejap. Enggak, saudaraku. Masih ingat? Dikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Itu dari dikit sedikit. Ada proses, saudaraku. Lewat masalah, lewat tantangan, lewat apapun. Supaya manusia lama kita semakin dimatikan. Dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia yang baru. Yang mana dikatakan terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar Khalidnya. Diperbarui terus menerus supaya kita lebih mengerti kebenaran-kebenaran. Bukan menurut kita, tetapi apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya, kita mau melakukannya. Itulah yang membuat kita lebih mengerti. Oh, ternyata dengan kejadian seperti ini membuat aku lebih mengerti sebagaimana aku harus bersikap dalam hidup. Aku harus bertutur kata di dalam hidup ini. Bagaimana aku menyikapi orang lain. Saudaraku, nah kita akan melihat dikatakan ayat 12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang telah baru, dengan kita diperbarui dari hari ke hari, membuat kita lebih mengerti tentang kebenaran, dan menurut apa yang Tuhan beri teladan kepada kita. Saudaraku, sebagai orang yang telah dipilih, dikuduskan, dikasih, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat demikian. Saudaraku, mudahkah kita melakukan itu? Sebagai ciptaan yang baru, tentu ada perubahan dalam sikap hidup kita. Mungkin dulu kita adalah orang sebelum mengenal kebenaran,
kebenaran firman, kita adalah orang yang mungkin dikatakan orang yang jahat, orang yang keras, orang yang mudah emosi, mudah marah, yang tidak bisa memaafkan. Tetapi sebagai ciptaan baru, ayat 12-13 harus ada pada kita. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Seperti apa yang tertulis dalam ayat yang ke-10, menurut gambar Khaliknya, yaitu yang menciptakan kita. Bagaimana Allah Bapa mengasihi kita, memberikan putranya sebagai orang yang telah diciptakan menjadi manusia baru, diubahkan. Saudaraku, gaya pikiran kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita akan sama seperti Kristus. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sekalipun orang berbuat jahat, sekalipun orang melakukan hal-hal terhadap kita, tetapi kita akan bisa mengampuni. Saudaraku, tidak mudah. Ada satu ayat yang akan memberi kemampuan kepada saya dan Bapak Ibu untuk dapat melakukan dari ayat 12-13, yaitu ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa sabar, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita tidak yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, kita tidak, saudaraku, hanya dengan kasih. Kasih itulah yang akan mempersatukan. Tanpa kasih akan terjadi perpecahan. Tanpa kasih akan saling membalas, saudaraku. Tetapi kasih yang adalah kasih dari Kristus, itu yang memampukan orang bisa melakukan. Sekalipun disakiti, tetap bisa menerima, tetap bisa mengasihi. Orang berbuat jahat tidak dibalas, tetapi malah ada belas kasihan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan kita yang telah memberi kekuatan, kemampuan kepada saya dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diberi kemampuan menjadi ciptaan yang baru. Dan saudaraku, diberi peringatan untuk kita kerjakan terus menerus supaya kita tetap melakukan bagian kita, dan di mana kita harus dengan kasih Kristus kita bisa mengasihi kepada sesamanya. Lalu selanjutnya Tuhan memberi hati, ya, kalau ini dikatakan kasih, tetapi Tuhan juga memberi hati yang baru. Kita akan melihat di dalam Yehezkiel 5:36. Kitab Yehezkiel ayat 26. Tolong Frida. Yeskel pasal 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi ciptaan yang baru, Tuhan memberi kepada kita hati yang baru, hati yang diperbarui, hati yang keras, hati yang menentang kepada Tuhan. Maka hati itu diubahkan menjadi, kita diberi hati yang baru, hati yang lembut,
di dalam batin kita. Supaya apa saudaraku? Menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Diberi hati yang lembut supaya kita bisa taat. Dan selanjutnya juga diberi rohnya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi hati yang baru, hati yang lembut, supaya kita bisa taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan memberi rohnya kepada kita, supaya kita hidup menurut segala ketetapannya, segala peraturannya, dan supaya kita dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Kudus kita mampu. Dengan kekuatan kita tidak akan dapat melakukannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan kita, Allah kita, yang mana telah memberikan kepada saya dan Bapak Ibu untuk hidup baru di dalam Kristus, dibarui manusia batiniah kita. Kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Dan selanjutnya ada janji yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Petrus 3 ayat 13 dan 14. Tuhan juga memberi janji kepada kita. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14, firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ada janji yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi yang telah kita pelajari, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Tetapi biarlah di bagian ini yang mana merupakan janji Tuhan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, bagian kita adalah menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Yaitu sambil kita menanti, kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu menanti. Masih ingat kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga sudah terrealisasi. Tinggal satu, yaitu Yesus datang kali yang kedua. Nah, itulah janjinya bagian kita. Kita harus setia menanti kedatangannya, pasti digenapi. Kita menantikan dengan penuh kerinduan. Dan saudaraku, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana supaya kita dalam kehidupan kita kedapatan tak bercacat celah, supaya kita tidak kedapatan tak bercacat celah dan ternoda, hidup di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya hidup di dalam Kristus. Kalau tadi saya katakan, di dalam kehidupan yang baru, semua punya kerinduan untuk diubahkan. Akan lebih baik daripada tahun yang telah kita lewati. Hanya di dalam Kristus kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga lewat ketika kita percaya, lewat pengorbanan Kristus, kita telah mati bersama Kristus di dalam dosa kita, bukan mati secara
jasmani saudaraku, tetapi kuasa dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita diberi kemampuan untuk terus-menerus memperbarui manusia batiniah kita, supaya kita akan lebih mengerti apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman-Nya, dan kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya untuk menjadi ciptaan yang baru. Tuhan pun memberi kepada saya dan Bapak Ibu hati yang baru, hati yang lembut, supaya kita bisa taat kepada Dia. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya sampai Tuhan datang. Amin. Bahkan kita diberi janji, yaitu akan diberikan Yerusalem yang dikatakan sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru di mana terdapat kebenaran. Nah, saya akan bacakan satu ayat terakhir yang merupakan apa yang dituliskan di dalam ayat tadi, yaitu Wahyu 21 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih dan seperti kristal. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan membacanya di rumah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yaitu langit dan bumi yang baru, itu Yerusalem baru. Saudaraku, itu pasti terjadi. Begitu mulianya, begitu sucinya, begitu luar biasanya keadaan kota itu, yaitu Yerusalem baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa sampai ke situ, kita harus melihat diri kita sendiri, bertanya kepada diri sendiri, adakah hidup kita masih tetap di dalam apa yang firman Tuhan kita pelajari? Apakah kita masih menjadi ciptaan yang baru? Ataukah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa? Tidak ada yang lihat. Tidak seperti itu. Harus diperbarui dari hari ke hari. Itu akan membawa kita lebih mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang Tuhan berkenan dan mana yang Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, ada satu ayat yang disampaikan oleh Yesus yang dikatakan, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menikmati janji Allah, yaitu kita harus tetap hidup menjadi ciptaan yang baru, yang sudah diubahkan. Bukan kehidupan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kedagingan kita, tetapi kita diubahkan. Kita hanya mengutamakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita lakukan. Sekalipun itu mendatangkan duka cita bagi tubuh jasmani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ketika kita tetap ada di dalam kelahiran baru atau ciptaan yang baru, maka saudaraku, Wahyu 21 ayat 11 akan menjadi nyata bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Mari saudaraku, kalau ada di antara kita yang tahu diri kita dan Tuhan, adakah saya masih melakukan kembali kepada kehidupan yang lama? Saya masih melakukan. Masih ada kesempatan saudaraku, selagi pintu anugerah terbuka, datang kepada Tuhan, minta ampun. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Engkau telah tebus aku. Engkau telah berkorban bagi aku. Aku mau berserah kepadamu. Aku mau melakukan segala ketetapanmu. Dan aku mau berubah. Dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Tolong aku Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah putus asa. Datanglah kepada Dia. Dia yang sanggup menolong kita. Karena Dialah yang memampukan kita. Hanya di dalam Dia kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Sampai akhir hidup kita menikmati janji, yaitu Yerusalem yang baru. Yang Tuhan janjikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan, biar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita di tahun yang baru ini, Tuhan pun telah membarui hidup kita, yaitu kita dijadikan ciptaan yang baru. Saudaraku, yang lama kita tinggalkan, kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita belum sempurna, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika kita menyadari minta ampun, kita tidak akan mengulang perbuatan yang sama. Itulah artinya diperbarui dari hari ke hari. Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita. Sampai akhir hidup kita menikmati janjinya. Kita naikkan satu pujian, oh Yerusalem. Biarlah tadi dikatakan dengan penuh kerinduan kita menantikan. Karena itu hal yang pasti, janjinya yang pasti dikenapi. Maka saudaraku, jangan berharap kepada yang lain. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu perlu. Tetapi hal yang terpenting, cari perkenanan kepada Tuhan. Apa yang telah Dia firmankan, pasti kalau kita melakukannya, kita akan berhasil. Oh Yerusalem, Kota mulia, naikkan pujian dengan penuh kerinduan. hatiku rindu Kesana, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak Lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya. Masuk sana, haleluya. Janjinya ya dan amin. Tuhan pasti datang. Bagian kita nantikan sampai akhir hidup kita dengan setia melakukan perintahnya. Oh Yerusalem, haleluya. Kota yang menjadi kerinduan setiap kita. Kami rindu Bapa ke sana. Haleluya. Oh Yerusalem, kota Haleluya. Nantikan dengan penuh kerinduan. hatiku rindu Yesus akan datang menjemput kita masuk di dalam Yerusalem baru. Sungguh tak lama Tuhan akan datang. Haleluya. Menjemput kita semua untuk masuk di dalam, masuk ke Yerusalem. Amin, amin, amin. Tak lama, sungguh tak lama. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Biarlah naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan
dari dalam hati kami. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. saya undang Ibu Meju untuk masuk dalam doa. Ku rindu ke sana. Tak lama dia akan datang menjemput kita. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, bahwa kami Tuhan rindu untuk menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang semakin sempurna, ciptaan yang semakin berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Engkau akan memampukan setiap kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami hati yang baru. Engkau akan memberikan kami roh yang baru Tuhan, untuk menjadikan kehidupan kami, menjadikan kehidupan yang semakin menyenangkan Engkau Tuhan, melalui pikiran kami, melalui perkataan, perbuatan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memampukan setiap kami untuk berubah hari lepas hari, menjadikan kehidupan yang indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, janji-Mu luar biasa bagi setiap kami ketika kami menjadi ciptaan yang baru, yaitu kami akan masuk ke Yerusalem yang baru, hidup penuh dengan kesukaan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Engkau di surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih, itulah yang menjadi pengharapan di dalam setiap kami untuk terus setia, taat, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terus kuatkanlah kami ya Bapa, untuk selalu ada di dalam firman-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada pengharapan, dan pengiringan kami terhadap Engkau tidak pernah sia-sia Bapa. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada sore hari ini. Biar Engkau pakai terus beliau Tuhan, dengan pengurapan luar biasa daripada Engkau, untuk menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Bapa yang baik, kami mendapatkan berkat melalui firman ini, dan kami pulang dengan berkat firman ini Tuhan, menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh sukacita, dengan pengharapan yang penuh kepada Engkau, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati kami yang penuh dengan sukacita di dalam memberikan pemberian kami yang terbaik ini Tuhan. Karena kami percaya apa yang Kau berikan Tuhan, kami pun siap untuk memberikannya kembali, supaya pekerjaan Allah di tempat ini semakin berkembang dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudaraku, buat yang melayani kolekten mempersiapkan diri. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
kita aminkan pujian ini saudaraku. Bunga di bakung Tuhan dandani, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita kesayangannya, amin. Jangan khawatir. Untuk selanjutnya, untuk membacakan pengumuman sepekan, saya serahkan kepada Om Yonatan. Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya akan sampaikan beberapa pengumuman atau kegiatan gereja sepekan ke depan, yaitu hari Kamis. Hari Kamis ada doa pemuda dan remaja jam 5 sore. Kemudian hari Jumat ada doa puasa jam 5 sore di gereja. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore. Dan untuk ibadah pemuda remaja hari Sabtu akan disertai dengan tukar kado ya. Ibu dan saudara yang mempunyai anak pemuda remaja, diingatkan lagi ada tukar kado berupa barang ya, dengan minimal harga 35.000, kemudian dibungkus dengan koran. Nanti di gereja hari Sabtu jam 5 sore. Kemudian hari Minggu jam 8 pagi ada ibadah sekolah minggu dan ibadah raya sore hari jam 5 sore. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan semua kegiatan gereja menggunakan protokol kesehatan ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikut di tengah-tengah kuarta ada laporan keuangan pas Natal yang kemarin. Bapak Ibu Saudara bisa dilihat atau disimak ya. Jadi masih ada saldo sekitar 14 juta. Kemudian nanti kemungkinan akan dimasukkan ke dalam kas gereja. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu dan saudara yang sudah berkorban untuk acara perayaan Natal tahun lalu. Tuhan. Kemudian yang terakhir bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin berkorban untuk kas gereja, untuk kolektor maupun untuk perpuluhan, selain bisa dimasukkan di kotak di belakang, juga bisa melalui transfer ke nomor rekening yang sudah ada di warta Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya kira hanya ini pengumuman gereja. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita sama-sama dukung doa bagi anak dari Ibu Untari, yaitu Putri ya, yang saat ini sedang dirawat di Purwokerto di Rumah Sakit Margono. Kita tetap dukung dalam doa. Amin. Mari saya undang kepada jemaat untuk bangkit berdiri, demikian juga jemaat yang di rumah. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat pimpinan Tuhan sepanjang ibadah pada sore hari ini.
kami boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawati setiap kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan, apapun Tuhan bentuk pujian ataupun penyembahan yang telah kami lantunkan ke hadirat Tuhan, semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Mari Bapa, bawa kami untuk lebih lagi Bapa, untuk mengasihi Engkau, untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap ibadah. Demikian juga kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap kami, yang akan menjadi rema, yang akan menjadikan kami hidup semakin berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau di sore hari ini. Pakai kehidupan mereka untuk lebih lagi di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati juga di dalam kehidupan pribadinya, dalam pekerjaan, dalam usahanya, baik dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, berkat yang sama Engkau pun memberikan kepada sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini, baik yang ada di gereja ataupun di rumah masing-masing. Engkau memberkati setiap mereka, bahkan persembahan yang telah mereka berikan kepada Engkau, apapun bentuknya Bapa, baik untuk kolekte, persepuluhan, kas gereja, juga persembahan kasih. Tuhan, Kau membalas dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami menyerahkan setiap jemaat dimanapun mereka berada, baik ada di dalam kota Majenang ataupun di luar. Tuhan melawati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka. Ini kami bersama-sama berdoa bagi putri yang saat ini mengalami Bapa cedera yang dioperasi di Rumah Sakit Margono. Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Mari Tuhan, Kau tetap ikut bekerja Tuhan, mendatangkan pemulihan kesehatan bagi putri Bapa, dan Kau memberi penghiburan kekuatan baik kepada putri maupun kepada orang tuanya untuk tetap memandang berserah kepada Engkau. Kuatkan, teguhkan iman setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara sepanjang minggu ini di dalam setiap ibadah, dalam setiap doa pagi, di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat GBD Ersiate di dalam perlindungan-Mu. Jagai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tetapi kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Engkau akan menyertai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih pernyataan perlindungan dari anak putra yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, yaitu Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. selamat pulang, Tuhan memberkati. Bagi Bapak